Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang hidup sederhana namun wajahnya terlihat damai, tubuhnya tetap kuat di usia senja, pikirannya jernih, dan hatinya terasa ringan? Sementara di sisi lain, banyak orang memiliki segalanya, tetapi hidup dipenuhi kecemasan, stres, ketakutan, dan kelelahan yang tak terlihat. Kesehatan sejati ternyata bukan hanya tentang makanan sehat, olahraga, atau vitamin. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang sering diabaikan manusia modern, yaitu kesehatan spiritual. Spiritualitas bukan sekadar ritual, bukan sekadar simbol. Spiritualitas adalah cara manusia terhubung dengan dirinya sendiri, dengan kehidupan, dengan alam semesta, dan dengan Sang Pencipta. Ketika hubungan itu sehat, tubuh ikut merasakan damainya. Pikiran menjadi lebih tenang, emosi lebih stabil, dan tanpa disadari, umur manusia pun bisa menjadi lebih panjang dan lebih bahagia. Banyak penelitian modern mulai membuktikan bahwa orang yang memiliki ketenangan batin, rasa syukur, tujuan hidup, dan hubungan spiritual yang baik cenderung memiliki tingkat stres lebih rendah, kualitas tidur lebih baik, sistem imun lebih kuat, bahkan risiko penyakit kronis yang lebih kecil. Karena itulah hari ini kita akan membahas 5 rahasia spiritualitas yang dapat membantu manusia hidup lebih panjang, lebih damai, dan lebih bahagia. Rahasia pertama adalah hidup dengan rasa syukur. Rasa syukur bukan hanya ucapan terima kasih. Syukur adalah cara melihat kehidupan. Orang yang bersyukur tidak berarti hidupnya sempurna. Mereka tetap memiliki masalah, tantangan, dan luka. Tetapi mereka memilih untuk melihat cahaya di tengah kegelapan. Ketika seseorang bangun pagi dan masih bisa bernapas, itu adalah anugerah. Ketika masih bisa berjalan, makan, melihat langit, mendengar suara orang tercinta, semuanya adalah hadiah kehidupan yang sering dianggap biasa. Masalahnya, manusia terlalu fokus pada apa yang belum dimiliki. Kita lupa menikmati apa yang sudah ada. Akibatnya hati terus merasa kurang. Pikiran dipenuhi iri dan kecemasan. Tubuh pun hidup dalam tekanan. Saat seseorang terus-menerus stres, tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan. Dalam jangka panjang, hal itu bisa memicu tekanan darah tinggi, gangguan tidur, penyakit jantung, bahkan mempercepat penuaan. Namun rasa syukur bekerja sebaliknya. Ketika hati dipenuhi syukur, tubuh menjadi lebih rileks, pikiran lebih tenang, nafas lebih ringan, dan energi kehidupan mengalir dengan lebih sehat. Orang yang bersyukur biasanya lebih bahagia bukan karena hidup mereka mudah, tetapi karena mereka mampu menemukan makna dalam hal-hal kecil. Bayangkan seorang nenek tua yang tinggal sederhana di desa. Rumahnya kecil, hartanya tidak banyak, tetapi setiap pagi ia tersenyum saat menyapu halaman, menikmati udara segar, berbicara hangat dengan tetangga, dan berterima kasih atas hidup yang masih diberikan kepadanya. Hatinya damai, dan kedamaian itu memancarkan kesehatan. Bandingkan dengan seseorang yang memiliki segalanya namun terus merasa kurang. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya penuh kekhawatiran, tubuhnya tegang setiap hari. Kita sering lupa bahwa kedamaian batin adalah obat yang tidak dijual dimanapun. Mulailah melatih syukur setiap hari. Sebelum tidur, ingat 3 hal sederhana yang masih bisa disyukuri hari ini. Mungkin tubuh yang masih sehat. Mungkin keluarga yang masih ada. Mungkin makanan yang masih bisa dimakan. Mungkin kesempatan untuk hidup 1 hari lagi. Semakin seseorang bersyukur, semakin hidup terasa cukup. Dan ketika hidup terasa cukup, hati menjadi damai. Rahasia kedua adalah memaafkan. Banyak orang terlihat sehat dari luar, tetapi di dalam dirinya menyimpan kemarahan bertahun-tahun. Ada luka lama yang belum sembuh. Ada dendam yang masih dipeluk erat. Ada rasa sakit yang terus diputar di dalam pikiran. Tanpa sadar, beban emosi itu menguras energi kehidupan. Tubuh manusia tidak dirancang untuk menyimpan kebencian terlalu lama. Saat seseorang terus memelihara amarah, tubuh hidup dalam kondisi siaga. Detak jantung meningkat, tekanan darah naik, pikiran tidak pernah benar-benar tenang. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain.
Memaafkan adalah membebaskan diri sendiri dari racun emosi yang perlahan menghancurkan batin. Kadang yang paling sulit dimaafkan bukan orang lain, melainkan diri sendiri. Ada orang yang terus menghukum dirinya karena masa lalu, menyesali keputusan lama, membenci dirinya atas kegagalan yang pernah terjadi. Padahal manusia memang tempatnya salah dan belajar. Spiritualitas mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang bertumbuh. Setiap luka membawa pelajaran, setiap kesalahan membawa kedewasaan, dan setiap manusia berhak mendapatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Saat seseorang belajar memaafkan, hatinya menjadi lebih ringan, tidurnya lebih nyenyak, wajahnya lebih tenang, tubuhnya pun perlahan membaik. Banyak orang tua yang panjang umur ternyata memiliki satu kesamaan. Mereka tidak suka menyimpan dendam terlalu lama. Mereka memilih hidup sederhana dan damai dibanding terus memelihara pertengkaran. Kemarahan mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi kedamaian memberi kesehatan jangka panjang. Rahasia ketiga adalah memiliki tujuan hidup. Manusia yang kehilangan tujuan biasanya kehilangan semangat hidup. Hari-harinya terasa kosong, bangun pagi tanpa arah, hidup sekadar berjalan tanpa makna. Padahal jiwa manusia membutuhkan alasan untuk terus hidup. Di banyak tempat di dunia, para peneliti menemukan bahwa orang yang memiliki tujuan hidup yang jelas cenderung hidup lebih lama. Mereka memiliki motivasi untuk menjaga kesehatan, bangkit dari kesulitan, dan menjalani hari dengan semangat. Tujuan hidup tidak selalu harus besar. Tidak semua orang harus menjadi terkenal atau kaya raya. Kadang tujuan hidup sederhana justru paling bermakna. Ada seorang kakek yang tetap sehat di usia lanjut karena setiap pagi ia merasa bahagia memberi makan burung di halaman rumahnya. Ada seorang ibu yang tetap kuat karena hidupnya dipenuhi cinta untuk keluarganya. Ada guru yang tetap bersemangat karena ingin melihat murid-muridnya berhasil. Tujuan hidup memberi alasan bagi jiwa untuk tetap menyala. Ketika hati memiliki makna, tubuh mendapatkan energi. Sebaliknya, ketika seseorang merasa hidupnya tidak berarti, tubuh pun mudah kehilangan semangat. Pikiran menjadi gelap, emosi menjadi rapuh. Karena itu tanyakan kepada diri sendiri, untuk apa aku hidup? Mungkin untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin untuk menolong sesama. Mungkin untuk membahagiakan keluarga. Mungkin untuk meninggalkan kebaikan sebelum meninggalkan dunia. Hidup yang memiliki makna akan terasa lebih ringan dijalani. Rahasia keempat adalah menjaga ketenangan pikiran. Pikiran manusia modern terlalu lelah. Setiap hari kita dibanjiri berita buruk, tekanan pekerjaan, persaingan sosial, tuntutan hidup, dan suara-suara bising dari dunia digital. Banyak orang tidak benar-benar beristirahat meski tubuhnya diam. Tubuh mungkin duduk tenang, tetapi pikiran terus berlari. Inilah sebabnya banyak orang merasa lelah bahkan setelah tidur. Spiritualitas mengajarkan pentingnya hening, pentingnya diam sejenak, pentingnya kembali kepada diri sendiri. Ada kekuatan besar dalam keheningan. Saat seseorang duduk tenang, menarik napas perlahan, dan membiarkan pikirannya tenang, tubuh mulai memperbaiki dirinya sendiri. Detak jantung melambat, otot mengendur, sistem saraf menjadi lebih stabil. Meditasi, doa, zikir, perenungan, atau sekadar menikmati alam dengan penuh kesadaran dapat membantu pikiran kembali damai. Masalahnya, manusia sering takut dengan keheningan. Karena dalam diam, kita bertemu dengan diri sendiri. Padahal justru di sanalah penyembuhan dimulai. Alam sebenarnya selalu mengajarkan ketenangan. Lihatlah laut yang tenang. Lihatlah pohon yang berdiri sabar menghadapi musim. Lihatlah langit yang tetap luas meski badai datang dan pergi. Manusia pun bisa belajar menjadi tenang di tengah kehidupan. Orang yang pikirannya damai biasanya memiliki aura yang menenangkan. Mereka tidak mudah marah, tidak mudah panik, tidak mudah hancur oleh masalah kecil. Dan ketenangan itu bukan hanya memengaruhi hati, tetapi juga kesehatan tubuh secara nyata. Rahasia kelima adalah hidup dengan kasih dan kebaikan. Salah satu kebutuhan terbesar manusia sebenarnya bukan uang atau popularitas,
melainkan cinta dan hubungan yang tulus. Manusia yang kesepian lebih rentan mengalami stres, depresi, dan penurunan kesehatan. Sebaliknya, orang yang memiliki hubungan hangat dengan keluarga, sahabat, atau komunitas biasanya lebih bahagia dan lebih sehat. Kebaikan memiliki energi penyembuhan yang luar biasa. Saat seseorang membantu orang lain dengan tulus, tubuh menghasilkan hormon yang membuat hati lebih bahagia dan pikiran lebih tenang. Itulah sebabnya banyak orang merasa damai setelah menolong sesama. Spiritualitas sejati bukan hanya tentang hubungan dengan Tuhan, tetapi juga bagaimana manusia memperlakukan sesama makhluk hidup. Senyuman kecil bisa menyembuhkan hati seseorang. Kata-kata lembut bisa menguatkan jiwa yang hampir menyerah. Kehadiran yang tulus bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan hidup orang lain. Kadang manusia terlalu sibuk mengejar kesuksesan sampai lupa menjadi manusia yang hangat. Padahal pada akhirnya, yang paling diingat bukan seberapa kaya seseorang, tetapi seberapa besar kebaikan yang ia tinggalkan. Hidup yang dipenuhi kasih membuat hati lebih damai. Dan hati yang damai membuat tubuh lebih sehat. Ketika seseorang hidup dengan syukur, memaafkan, memiliki tujuan hidup, menjaga ketenangan pikiran, dan menyebarkan kasih, maka hidupnya perlahan berubah. Bukan berarti hidup menjadi tanpa masalah, tetapi hati menjadi lebih kuat menghadapi masalah. Tubuh manusia sebenarnya mendengarkan apa yang terjadi di dalam jiwa. Saat jiwa penuh stres, tubuh ikut sakit. Saat jiwa penuh damai, tubuh ikut pulih. Karena itu jangan hanya menjaga tubuh, jagalah juga hati dan pikiran. Jangan hanya mencari umur panjang, carilah hidup yang bermakna. Karena percuma hidup lama jika hati selalu gelisah. Tetapi hidup sederhana bisa terasa indah ketika jiwa dipenuhi kedamaian. Mungkin hari ini hidup belum sempurna. Mungkin masih ada luka, kegagalan, dan kekhawatiran. Tetapi selama masih bernapas, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Mulailah memperlambat langkah. Nikmati hidup lebih dalam. Dengarkan suara hati. Bersyukur atas hal kecil. Maafkan yang sudah berlalu. Temukan tujuan hidup. Tenangkan pikiran. Dan sebarkan kasih kepada sesama. Sebab kebahagiaan sejati ternyata bukan ditemukan di luar diri, melainkan tumbuh dari kedamaian di dalam hati. Dan mungkin itulah rahasia terbesar untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, dan lebih bahagia. Seringkali manusia baru menyadari pentingnya ketenangan setelah tubuh mulai melemah. Saat usia masih muda, banyak orang merasa dirinya kuat, merasa punya waktu tanpa batas, merasa hidup hanya tentang mengejar pencapaian demi pencapaian. Hari-hari diisi dengan ambisi, persaingan, dan keinginan untuk diakui. Namun waktu berjalan lebih cepat daripada yang kita sadari. Suatu hari seseorang melihat rambutnya mulai memutih. Tenaga tidak lagi sama. Tidur tidak senyenyak dulu. Pikiran lebih mudah lelah. Dan pada titik tertentu, manusia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa sebenarnya yang paling penting dalam hidup ini? Banyak orang yang sudah mencapai kekayaan justru mengakui bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada harta. Karena uang bisa membeli tempat tidur, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan mahal, tetapi tidak selalu bisa membeli kesehatan. Uang bisa membeli hiburan, tetapi tidak selalu bisa membeli ketenangan hati. Spiritualitas membantu manusia kembali memahami makna hidup yang sesungguhnya. Bahwa hidup bukan perlombaan tanpa akhir. Bahwa manusia tidak harus terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang kebahagiaan hadir dalam momen sederhana yang sering terlewatkan. Secangkir teh hangat di pagi hari. Suara hujan yang menenangkan. Pelukan dari orang tercinta. Tawa kecil bersama keluarga. Udara segar saat matahari terbit. Dan kemampuan untuk masih berkata, aku masih hidup hari ini. Manusia modern sering kehilangan kemampuan menikmati momen kecil karena pikirannya selalu berada di masa depan atau terjebak di masa lalu. Saat makan, pikirannya bekerja. Saat bersama keluarga, pikirannya memikirkan masalah. Saat beristirahat,
pikirannya tetap penuh kecemasan. Akibatnya, hidup terasa cepat berlalu tanpa benar-benar dinikmati. Padahal spiritualitas mengajarkan satu hal penting, hadir sepenuhnya dalam kehidupan. Menikmati saat ini, menghargai detik ini. Karena hidup sesungguhnya hanya terjadi di saat sekarang. Banyak penderitaan manusia muncul bukan dari kenyataan yang sedang terjadi, tetapi dari pikiran yang terus-menerus takut pada masa depan atau menyesali masa lalu. Jika manusia belajar hidup lebih sadar, maka hidup akan terasa lebih damai. Cobalah sesekali berjalan tanpa terburu-buru, duduk diam tanpa memegang ponsel, mendengarkan suara angin, memandang langit sore, menghirup napas perlahan dengan penuh kesadaran. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata mampu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki kesehatan mental. Tubuh manusia membutuhkan ketenangan sebagaimana tanaman membutuhkan air. Sayangnya dunia hari ini membuat manusia kecanduan kesibukan. Banyak orang merasa bersalah jika tidak sibuk. Padahal tidak semua kesibukan membawa kebahagiaan. Ada orang yang sangat sibuk tetapi hatinya kosong. Ada orang yang jadwalnya penuh tetapi jiwanya lelah. Ada orang yang terlihat sukses namun diam-diam merasa kehilangan arah hidup. Karena itu penting bagi manusia untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidupku benar-benar membuatku damai? Apakah aku hidup sesuai nilai yang aku yakini? Apakah aku mengenal diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah bagian dari perjalanan spiritual. Semakin seseorang mengenal dirinya sendiri, semakin ia memahami apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dan salah satu tanda kedewasaan spiritual adalah kemampuan menerima kehidupan apa adanya. Bukan berarti menyerah, tetapi berhenti melawan hal-hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Ada banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali manusia. Cuaca, masa lalu, pendapat orang lain, perubahan hidup, kehilangan, kematian. Semakin seseorang mencoba mengendalikan semuanya, semakin besar stres yang dirasakan. Namun saat manusia belajar menerima, hati menjadi lebih ringan. Pohon tidak marah ketika musim berganti. Laut tidak menolak ombak. Langit tidak melawan hujan. Alam mengajarkan bahwa perubahan adalah bagian dari kehidupan. Begitu juga manusia. Ada masa bahagia, ada masa sulit, ada pertemuan, ada perpisahan, ada keberhasilan, ada kegagalan. Semua datang dan pergi. Orang yang memiliki spiritualitas kuat memahami bahwa hidup selalu bergerak. Karena itu mereka tidak terlalu sombong saat berhasil, dan tidak terlalu hancur saat gagal. Mereka belajar menjaga keseimbangan hati. Inilah yang membuat jiwa menjadi lebih stabil dan tubuh menjadi lebih sehat. Salah satu penyebab terbesar penderitaan manusia adalah keterikatan berlebihan. Terlalu melekat pada harta. Terlalu melekat pada pujian, terlalu melekat pada status, terlalu melekat pada keinginan agar semuanya berjalan sempurna. Padahal hidup tidak pernah benar-benar bisa dikendalikan sepenuhnya. Ketika manusia menggantungkan kebahagiaan hanya pada hal-hal luar, maka hidup akan mudah goyah. Tetapi ketika kebahagiaan berasal dari kedamaian batin, manusia menjadi lebih kuat menghadapi perubahan. Spiritualitas mengajarkan bahwa sumber kebahagiaan sejati ada di dalam diri. Bukan berarti manusia tidak boleh memiliki mimpi atau pencapaian. Tetapi jangan sampai seluruh nilai diri ditentukan oleh dunia luar. Karena dunia selalu berubah. Hari ini dipuji, besok bisa dihina. Hari ini berhasil, besok bisa gagal. Hari ini sehat, besok bisa sakit. Jika hati tidak memiliki pondasi spiritual yang kuat, maka hidup akan mudah runtuh saat badai datang. Namun orang yang memiliki kedalaman spiritual biasanya lebih tenang menghadapi hidup. Mereka tidak mudah iri, tidak mudah panik, tidak mudah kehilangan harapan. Karena mereka memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang mampu mensyukuri apa yang ada. Di banyak budaya kuno, orang-orang yang panjang umur ternyata hidup lebih dekat dengan alam dan lebih dekat dengan nilai spiritual. Mereka makan sederhana, hidup perlahan, tidak terlalu dipenuhi kebisingan informasi.
memiliki hubungan sosial yang hangat. Dan yang paling penting, mereka memiliki alasan untuk bangun setiap pagi dengan hati yang damai. Hari ini manusia mungkin memiliki teknologi yang canggih, tetapi banyak yang kehilangan ketenangan. Kita terhubung dengan ribuan orang melalui layar, tetapi merasa kesepian di dalam hati. Kita memiliki banyak hiburan, tetapi sulit merasa benar-benar bahagia. Kita terus mencari sesuatu di luar diri, padahal seringkali yang dibutuhkan jiwa hanyalah ketenangan. Mungkin karena itu banyak orang mulai kembali mencari spiritualitas. Bukan karena ingin lari dari dunia, tetapi karena ingin menemukan keseimbangan di tengah dunia yang terlalu sibuk. Dan perjalanan spiritual tidak harus selalu rumit. Kadang dimulai dari hal sederhana. Bangun pagi dengan rasa syukur, berdoa dengan tulus, mengurangi amarah, berbicara lebih lembut, memaafkan diri sendiri, menghabiskan waktu dengan orang tercinta, membantu sesama tanpa pamrih, menjaga hati agar tidak dipenuhi kebencian. Karena sesungguhnya hati manusia seperti taman. Jika dipenuhi kemarahan, iri hati, dan kecemasan, maka hidup terasa panas dan melelahkan. Tetapi jika dipenuhi kasih, syukur, dan kedamaian, maka hidup terasa lebih indah. Dan menariknya, tubuh ikut merasakan apa yang tumbuh di dalam hati. Orang yang hatinya damai sering terlihat lebih segar. Wajahnya lebih cerah. Tatapannya lebih lembut. Energinya lebih menenangkan. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena jiwanya tidak terus-menerus bertarung dengan kehidupan. Ada sebuah pelajaran sederhana yang sering dilupakan manusia. Bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang benar-benar hidup. Banyak orang bernapas, tetapi jiwanya lelah. Banyak orang hidup, tetapi tidak pernah merasakan damai. Karena itu jangan menunggu tua untuk mulai menjaga kesehatan spiritual. Mulailah sekarang. Mulailah mendengarkan dirimu sendiri. Mulailah mencintai hidup dengan lebih sadar. Mulailah memberi ruang bagi hati untuk beristirahat. Sebab pada akhirnya, manusia tidak hanya membutuhkan umur panjang. Manusia membutuhkan hati yang tenang untuk menikmati panjangnya umur itu. Dan ketika manusia mulai hidup dengan hati yang tenang, perlahan ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati ternyata sangat sederhana. Bukan tentang memiliki rumah terbesar. Bukan tentang dipuji semua orang. Bukan tentang selalu menang dalam setiap keadaan. Tetapi tentang bisa tidur dengan hati damai. Bisa bangun pagi tanpa kebencian. Bisa menikmati hidup tanpa terus merasa kurang. Bisa tersenyum tulus meski kehidupan tidak sempurna. Ada banyak orang yang secara materi terlihat kaya, tetapi jiwanya kelelahan. Dan ada banyak orang yang hidup sederhana, namun memiliki kedamaian yang membuat hidup terasa begitu indah. Karena kekayaan terbesar sebenarnya bukan pada apa yang dimiliki tangan, tetapi pada apa yang dimiliki hati. Semakin bertambah usia, manusia biasanya mulai memahami bahwa waktu adalah hal paling berharga di dunia. Waktu bersama keluarga, waktu menjaga kesehatan, waktu menikmati hidup, waktu untuk berbuat baik, waktu untuk memperbaiki diri. Sayangnya banyak orang baru menyadari itu setelah semuanya terlambat. Mereka terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa menjaga dirinya sendiri. Tubuh dipaksa terus bekerja tanpa istirahat. Pikiran dipenuhi tekanan setiap hari. Hati jarang diberi ketenangan. Dan perlahan kesehatan mulai menurun. Padahal tubuh manusia sebenarnya selalu memberi tanda. Kelelahan, sulit tidur, mudah marah, cemas berlebihan, kehilangan semangat hidup. Semua itu seringkali bukan hanya masalah fisik, tetapi juga sinyal bahwa jiwa membutuhkan perhatian. Spiritualitas mengajarkan manusia untuk kembali mendengarkan dirinya sendiri, mendengarkan hati yang lelah, mendengarkan tubuh yang meminta istirahat, mendengarkan jiwa yang haus ketenangan. Karena manusia bukan mesin. Manusia membutuhkan keseimbangan. Tubuh membutuhkan nutrisi. Pikiran membutuhkan ketenangan. Dan jiwa membutuhkan makna. Ketika ketiganya selaras, hidup terasa jauh lebih sehat. Banyak orang mencari obat untuk tubuhnya,
tetapi lupa menyembuhkan luka di dalam hatinya. Padahal luka batin yang dipendam terlalu lama dapat berubah menjadi beban yang melelahkan hidup. Itulah sebabnya memaafkan, bersyukur, berdoa, dan hidup penuh kasih bukan hanya baik untuk jiwa, tetapi juga baik untuk kesehatan. Semua saling terhubung. Pikiran memengaruhi tubuh, hati memengaruhi energi hidup, dan cara manusia memandang kehidupan memengaruhi kualitas hidupnya sendiri. Ada orang yang setiap hari dipenuhi keluhan. Apapun terasa kurang. Hidup terasa berat. Dunia terasa tidak adil. Tetapi ada juga orang yang meski hidup sederhana, tetap mampu tersenyum dan menikmati hidup. Perbedaannya seringkali bukan pada keadaan hidup, melainkan pada keadaan hati. Karena itu jangan biarkan dunia mengambil kedamaianmu. Dunia akan selalu gaduh. Akan selalu ada masalah. Akan selalu ada berita buruk. Akan selalu ada orang yang tidak menyukaimu. Tetapi di tengah semua itu, manusia masih bisa memilih bagaimana menjaga hatinya. Memilih untuk tetap tenang. Memilih untuk tetap bersyukur. Memilih untuk tetap menjadi pribadi yang baik. Dan pilihan-pilihan kecil itu perlahan membentuk kehidupan yang lebih damai. Bayangkan jika setiap pagi manusia memulai hari dengan hati yang penuh syukur. Jika setiap malam tidur tanpa menyimpan kebencian. Jika setiap hari diisi dengan kebaikan kecil. Maka hidup tidak hanya terasa lebih ringan, tetapi juga lebih bermakna. Kita tidak pernah tahu berapa lama umur yang dimiliki. Tetapi kita bisa memilih bagaimana menjalani umur itu. Apakah dipenuhi kecemasan tanpa akhir? Atau dipenuhi kesadaran, kedamaian, dan rasa syukur? Karena umur panjang tanpa ketenangan hanya akan terasa melelahkan. Namun hidup sederhana dengan hati damai bisa terasa sangat indah. Mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak. Menarik napas perlahan. Menenangkan pikiran. Dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku sudah benar-benar hidup? Apakah aku sudah menjaga hatiku sebaik aku menjaga tubuhku? Apakah aku sudah menikmati hidup, atau hanya terus mengejarnya? Jangan tunggu sakit untuk mulai menghargai kesehatan. Jangan tunggu kehilangan untuk mulai bersyukur. Jangan tunggu tua untuk mulai mencari ketenangan batin. Mulailah sekarang. Mulailah dari langkah kecil. Bangun pagi dengan rasa syukur. Kurangi amarah. Luangkan waktu untuk berdoa atau bermeditasi. Habiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang membawa energi baik. Belajar menikmati hidup tanpa terburu-buru. Dan yang paling penting, jangan lupa mencintai dirimu sendiri dengan lebih bijaksana. Karena manusia yang damai di dalam dirinya akan memancarkan kedamaian ke sekelilingnya. Dan mungkin itulah rahasia terbesar dari hidup panjang dan bahagia. Bukan sekadar soal usia, tetapi tentang bagaimana jiwa tetap hidup, hangat, dan penuh cahaya sampai akhir kehidupan. Semoga setelah mendengarkan ini, hati kita menjadi lebih tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan hidup terasa lebih bermakna. Semoga kita semua diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, hati yang damai, dan kemampuan untuk menikmati hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada orang-orang yang kamu sayangi. Karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang lelah menjalani hidup dan membutuhkan pengingat bahwa ketenangan masih bisa ditemukan. Tuliskan juga di komentar, rahasia spiritual apa yang paling ingin kamu terapkan dalam hidupmu mulai hari ini. Dan jika kamu ingin terus mendapatkan konten motivasi, kesehatan batin, serta inspirasi kehidupan yang menenangkan hati, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan teruslah berjalan bersama dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat, damai, dan bahagia. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Semoga hidupmu selalu dipenuhi kedamaian.